dipersembahkan oleh Oke, terima kasih masih bersama kami dalam Forum Asuransi. Di segmen ini kita akan bahas, jadi teknikal sekali bahasanya ya, poaching, twisting. Ya, poaching itu adalah praktek pembajakan, twisting itu adalah memindahkan polis dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Mungkin kita dengar dulu barangkali dari Pak Hendrisman. Pak Hendrisman, dari sisi asosiasi, poaching dan twisting ini seperti apa sih Pak? Untuk poaching dan twisting ini kita di kesepakatan asuransi jiwa ya. Dan di kode etik kalian itu ada disebutkan bahwa ini suatu perbuatan yang diharamkan ya. Kenapa Pak? Apa ruginya Pak? Satu, ini lebih banyak memang kerugiannya jatuh di perusahaan asuransinya sendiri ya. Di perusahaan asuransi yang lama, portofolionya akan pindah ke perusahaan asuransi baru, dan bagi tertanggung waktu dia pindah ini ke yang baru, satu, usia dia sudah tambah setahun lah setidaknya gitu. Artinya tingkat preminya juga sudah lebih tinggi gitu. Cuman bagi perusahaan asuransi yang tadinya tempat dia mulai dan di situ portofolionya, ini akan menjadi suatu kerugian yang besar karena premi di awal tahun itu lebih banyak untuk ditanamkan sebagai biaya. Sehingga tapi ini kan dari sisi bisnis asuransinya yang akan dirugikan ya. Tapi dari sisi konsumen, Pak Firdaus, apakah konsumennya juga akan ikut dirugikan pada saat dia teriming-imingi dan akan pindah berganti perusahaan asuransi hanya karena sang agennya juga ganti perusahaan? Saya sih lebih menekankan begini, ketika seorang agen pindah, apalagi pindahnya sampai membawa nasabahnya gitu pindah ke perusahaan itu yang sangat dirugikan adalah perusahaan asuransi yang ditinggalkan. Pertama, kepindahan agen itu sendiri kan, agen itu kan ketika perusahaan asuransi menjadikan seorang menjadi agen yang baik, dia kan sudah melakukan pendidikan, biaya sudah keluar cukup banyak begitu. Karena itu di dalam peraturan kita juga tegaskan bahwa seorang agen kalau dia pindah itu tidak boleh pindah ke perusahaan lain sebelum 6 bulan dia berhenti dari suatu perusahaan asuransi. Kita juga larang perusahaan asuransi itu menerima katakanlah bisnis berasal dari twisting itu, pindahan yang dibawa agen. Karena ini memang bisa merugikan, artinya bagi masyarakat juga diajak pindah-pindah begitu kan dia juga menjadi punya kepastian gitu, apalagi perusahaan asuransi. So is there any negative impact of doing twisting, Pak? Definitely. By twisting, I think end of the day, I think all the three stakeholders in a way suffers. Of course, number one, the customer suffers because by twisting, they will end up losing whatever cash value they would have accumulated in the first year, and when they enter into another or buy another policy at the later stage, then their premiums will naturally increases. All right, so the customer loses out. And number two, for both the agents and company as well, because in the first year there are lots of expenses and charges to be paid. The customer is disadvantaged and the company agents are also disadvantaged. Tapi pada faktanya kan ada saja orang yang mau twisting ya, pindah ke perusahaan asuransi yang lain karena agennya pindah. Nah mungkin Ibu Nelly bisa menjelaskan biasanya modus-modus agen yang pindah dan mengajak nasabah itu apa sih yang dijanjikan pada nasabahnya? Jadi ini juga biar nasabah bisa berhati-hati kalau menghadapi kata-kata yang seperti ini. Iya. Sebenarnya yang perlu disikapi begitu ya. Mungkin saya cerita dulu di Manulife kita memang fokus utamanya adalah melakukan perekrutan calon-calon agen kita dengan fokus utama merekrut mereka-mereka yang bukan dari perusahaan asuransi lainnya. Tujuan utamanya bukan apa-apa, hanya untuk memastikan kita ini kan mengembangkan industri secara bersama nih. Kerugian tadi Pak William sampaikan, Pak Firdaus maupun Pak Hendrisman adalah kerugian dari semua pihak nih, dengan nasabahnya juga seperti itu gitu ya. Nasabah yang pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dia tidak menyadari kerugian dia dari polis yang dia beli di perusahaan yang sebelumnya, karena itu sudah tidak punya value sama sekali, preminya tanda kutip istilah umumnya adalah hangus sama sekali. Nah, biasa oleh agennya justru dibilang ini lebih untung kalau pindah. Biasanya agent yang pindah dan dia cenderung mengajak, Pak saya sekarang di sini nih, beli aja pindah aja Pak, ambil polis di perusahaan ini dan lain-lain. Nah itu agent hanya melihat kepentingan dirinya sendiri. Nah ini yang tidak baik, dan ini yang memang kita ajarkan kepada agent kita untuk betul, ini kan melanggar kode etik lah di dalam perasuransian ya. Kita tidak melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan kita sendiri, harus juga untuk keuntungan atau benefit untuk nasabah itu sendiri. Jadi menghindari itu. Oke, kalau dari
Ibu Christine, apa ada yang ingin ditambahkan? Saya juga melihat bahwa ini adalah bagian dari bagaimana kita membangun industri ini. Kita sendiri dituntut untuk terus memperbaiki sistem recruiting kita. Dan perusahaan yang lain yang mengambil telemarketer dari kita tentunya juga dituntut untuk bisa mengembangkan dan mendevelop telemarketer mereka. Karena satu titik para telemarketer itu sudah menjadi satu tenaga penjual yang profesional. Oke. Kalau terjadi pada saat ini, kita di asosiasi itu sudah punya satu tim. Satu tim yang akan melakukan pemeriksaan terhadap kedua company yang terlibat ini gitu. Sehingga itu akan diperiksa secara mendalam sampai ke dasar permasalahannya, dan nanti perusahaan yang dinyatakan bersalah dia harus membayar suatu denda yang sangat besar gitu. Pernah ada kejadian seperti itu Pak, di mana sebuah perusahaan harus membayar denda? Dan berapa sih Pak dendanya? Kalau saya angkanya nggak ingat betul, tapi yang terakhir itu terjadi di tahun 2012 kalau nggak salah saya. Tapi jumlahnya saya dalam US dollar cukup tinggi lah. Oke, kalau dari OJK nih Pak Firdaus, berarti intinya kalau ketika saya ingin mengikuti sebuah asuransi, apa-apa saja yang harus saya perhatikan sebagai seorang masyarakat supaya tidak membeli kucing dalam karung, dan juga supaya saya tahu bahwa agen yang mendekati saya atau tenaga pemasar yang mendekati saya memang qualify. Ya, tentunya pertama masyarakat harus sadar benar bahwa apa yang dia beli itu sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi jangan dia punya pendapatan berapa, income berapa, dia beli polis jumlahnya berapa, itu harus sesuai dengan kemampuannya gitu. Dia juga harus memperhatikan benar ini perusahaan produk yang ditawarkan oleh agen ini dari perusahaan asuransi mana. Dan tentunya juga kepada masyarakat kami himbau untuk terus artinya memperhatikan, membaca polis, pelajari polisnya kan gitu sebelum akhirnya dia membeli produk asuransi ini. Setelah itu mungkin juga kepada agen tentunya kita ingin agar jangan hit and run gitu ya. Habis jual nggak pernah hubungi lagi. Tentunya company juga harus terus bagaimana memaintain jangan sampai polis ini menjadi lapse. Karena kalau misalnya polis lapse belum ada nilai tebusnya atau nilai tunainya dia sudah batal, maka ini bisa menyebabkan orang mungkin kapok ya untuk beli asuransi gitu. Jadi agen juga harus terus ditingkatkan pendidikannya, pelatihannya oleh masing-masing perusahaan agar ke depan ini kita bisa mengembangkan industri ini secara bersama. Oke, baik, terima kasih Pak Firdaus. Ya, berarti di sini semua agen setuju ya, jangan hit and run ya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak dan juga Ibu-Ibu atas kesediaannya untuk hadir dalam forum asuransi hari ini, juga untuk para audiens. Baik, kita tutup dulu, dan untuk di episode berikutnya kita akan membahas serba-serbi klaim di asuransi jiwa. Ya, baik, saya Cira Tansil. Saya Beni Wawaruntu. Sampai jumpa.